Bab 5-8. Presdir menikahi adik ipar. Sayang yakin mau beli ini semua. Kakak ngak punya uang sebanyak ini loh, lirih Alex melihat belanjaan sang istri. Ada kompor gas berikut gasnya, Magicom, kulkas mini, dispenser, piring, gelas, segala perabotan dapur, termasuk kasur busa untuk mereka tiduri berdua, dan belum lagi berbagai macam bahan dapur, mulai dari beras, minyak goreng, tahu, tempe, ikan, daging, ayam, segala perlengkapan dapur, dan masuk ke rak persabunan dan sampo. Tentu saja Alex melongo melihat belanjaan sang istri. Tenang saja, kalau uangnya ngak cukup, aku tinggal gadai kakak aja sampai uangnya cukup baru aku tebus lagi. Kekeh. Arimbi dengan wajah santainya. Bercandanya ngak lucu tahu. Kesal Alex. Arimbi terkekeh dengan kekesalan sang suami, namun kakinya tetap melangkah ke arah kasir. Dia mendorong satu troli suaminya satu troli dan dibantu satu orang SPG swalayan tersebut. Tolong diantar ke alamat ini ya kak, ujar Arimbi sopan. Baik mbak, totalnya 25 juta mbak, ujar penjaga kasir. Waduh, uang saya nggak cukup mbak, sebagai jaminannya, boleh suami saya titip di sini mbak. Tanya Arimbi polos, membuat Alex melotot tidak percaya dengan ucapan sang istri. Si penjaga kasir malah terkekeh mendengar gurauan Arimbi. Kalau saya bawa pulang boleh mbak? Kekeh penjaga kasir. Kalau dibawa pulang mau diapain mbak? Tanya Arimbi. Mau dijadiin pajangan mbak, lumayan buat nakut-nakutin tikus, ujar mbak kasir itu. Arimbi sampai terbahak mendengar celotehan si kasir. Dia tidak melihat wajah kesal sang suami. Ya kali sebagai CEO ternama yang lagi pura-pura miskin itu jatuh pamor, buat nakutin tikus, minta dibuang ke laut juga si mbaknya. Kalau gitu saya bayar aja deh mbak, kasihan muka ganteng suami saya dijadiin nakutin tikus. Kekeh Arimbi. Ya, mbak mah PHP. Keluh si kasir pura-pura kecewa. Awas kamu yang, abis kamu saya tusuk lobang donat kamu nanti malam, sekate-kate mau jadiin aku penangkal tikus, sungguh terlalu kamu. Gerutu Alex saking kesalnya, namun dia tidak bisa marah, bisa-bisanya dia jadi laki-laki penurut di depan Arimbi. Ayo masku, cintaku, itu kenapa muka ditekuk kayak gitu, makin tua aja tuh wajah jadinya. Ya kali Arimbi yang cantik cetar membahana ini, dikatain nikah sama om-om, kan ngak lucu. Kekeh Arimbi sambil merangkul tangan sang suami. Yang, boleh ngak mas gigit bibir kamu yang bercoloteh tidak karuan itu. Kesal Alex. Hua. Kakak berubah jadi Dracula. Pekik Arimbi, berpura-pura takut. Astaga, dunia gue jadi jungkir balik dapat istri yang random kayak gini. Gumam Alex yang sama sekali tidak bisa marah melihat mantan adik iparnya itu. Nyari makan malam dulu ya kak, ngak keburu masak keknya, masih capek juga kita, ujar Arimbi. Baiklah, tapi kita bungkus aja ya, takutnya pesanan kita lama nungguin kita, ujar Alex. Oke, ujar Arimbi mengikuti Alex. Pagi hari, setelah melaksanakan sholat subuh, Arimbi langsung menuju dapur. Dia memasak nasi, dan memasak beberapa lauk dan sayur dengan cekatan. Karena sudah terbiasa dari kecil masak sendiri, jadi Arimbi tidak kagok sedikit pun. Kak, bangun.
Panggil Arimbi membangunkan Alex yang kembali tidur setelah subuh tadi, karena semalaman dia beberes rumah, sementara Arimbi sudah tepar duluan. Jam berapa sayang? Ujar Alex dengan suara seraknya. Jam 6:30, aku hari ini mau kerja, paling pulang malam, tapi untuk makan siang sudah ada aku siapin, jadi nanti malam aku baru masak lagi. Ujar Arimbi. Kakak, makan siangnya dibekal aja boleh ngak sayang, soalnya kakak juga kerja mulai hari ini, pulang malam juga, pinta Alex. Baiklah, nanti aku siapin, sekarang mandi dulu gih. Tita Arimbi. Arimbi sudah mulai masuk kerja. Pagi dok, tegur suster pendamping Arimbi di poli beda umum. Pagi juga suster, gimana pagi ini, banyak pasien kita? Tanya Arimbi dengan ramah. Lumayan dok, dan siang nanti, ada CS2 pasien. Ujar suster Nita. Oke, mari kita mulai, ujar Arimbi dengan sangat menangani satu demi satu pasiennya. Sampai satu persatu pasiennya selesai ditangani, dan dia beranjak untuk mengisi perut ke kantin. H3 dok, kok masih masuk kerja sih, bukannya lusa lu mau nikah? Tanya dokter Dian salah satu teman Arimbi. Apaan? Gue dijebak tidur sama kakak ipar gue, dan Karen gue dinikahin sama dia, dan parahnya lagi Kak Bella malah nikah sama Bian. Kesal Arimbi. Apa yang gue duga terjadi juga. Ujar dokter Dian. Maksud lu gimana sih, gue ngak ngerti. Ujar Arimbi. Gue udah beberapa kali lihat Kak Bella keluar masuk hotel sama Bian, dan suka beberapa kali kepergok adu bibir sama gue mau ngomong sama lu nggak berani, takut lu nggak percaya. Tutur Dian. Serius loh? Parah kampret itu ya, bisa biasanya gue ketipu. Kesal Arimbi. Terus gimana dengan segala yang sudah lu siapin itu? Tanya Dian. Biarin aja dia pakai, terus dia bayar sendiri, kan lom gue bayar 1% pun, Mbak Ine ngak mau ambil uangnya waktu itu, katanya nanti aja, kalau pestanya sudah berjalan dengan lancar, gitu katanya, dia percaya sama gue. Ujar Arimbi. Jangan-jangan Mbak Ine juga sudah tahu kebusukan mereka. Celetuk Dian. Bisa jadi. Ujar Arimbi. Di lain tempat, Alex sedang mengadakan rapat, wajah manis dan bodohnya hilang seketika, yang tinggal adalah wajah dingin, mata penuh dengan intimidasi, karena ada yang menyelewengkan uang perusahaan. Bagaimana ini bisa salah? Bentak Alex. Itu laporan selalu disuruh duplikat sama Pak Tama Pak, saya protes, malah sama diancam bakal dipecat, makanya saya duplikat. Ujar karyawannya takut-takut. Cari Tama bawa ke gudang. Perintah Alex dengan wajah penuh emosinya. Baik tuan. Ujar asisten Alex. Bab 6. Tumben bos bawa bekal bos. Tanya asisten Alex. Masakan istri, jauh lebih nikmat dari masakan restoran. Ujar Alex, tanpa basa-basi dia langsung melahap makanan yang tersuguh di dalam kotak bekal itu. Bos memang seenak itu masakan Bella? Tanya asistennya yang belum tahu perceraiannya Deng Bella. Huk, pelan-pelan bos, saya nggak minta kok. Nando memberikan segelas air putih. Setelah meneguk air putih hingga tandas, dan merasa enakan tenggorokannya, barulah Alex menjawab pertanyaan asisten keporatnya itu. Gue sudah cerai sama Bella, dan gue nikah sama adiknya, kami dijebak tidur bareng, gue disuruh menceraikan Bella, dan sekaligus disuruh menikahi Arimbi saat itu juga,
ya sudah gue nurut aja, gue lebih suka Arimbi yang jadi istri gue, daripada gadis jahat itu. Dengus Alex kembali menyantap makanan dengan lahap. Kalian masih tinggal di rumah itu? Tanya Nando. Tidak, kami diusir, karena mereka mau mengadakan pesta pernikahan yang mewah, yang sudah di-booking oleh istri saya, namun mereka tidak tahu, kalau semua yang mereka gunakan belum dibayar sepersen pun oleh Arimbi. Ujar Alex terkekeh. Pintar juga Arimbi. Nando ikut terkekeh dengan kelakuan nyonya bosnya itu. Ah, jadi kangen istri gue. Keluh Alex langsung mengambil HP dan menekan nomor sang istri. Dasar bucin. Cibir Nando. Cari bini sana, maka di sana lue baru tahu rindunya kayak apa, apalagi nemunya yang random kayak bini gue. Keke Alex mengingat dia mau dijadikan jaminan di supermarket gara-gara kekurangan uang. Emang seperti apa sis istri lu itu bos? Keknya lu bucin abis sama dia. Belum pernah loh, gue lihat lu kayak gini ke perempuan. Ujar Nando penasaran. Dia itu cantik, cantik banget malahan, pakai hijab, tingkahnya yang random membuat gue menyukai dia, tapi gue rasa ada yang disembunyiin dia deh. Ujar Alex mengetuk-ngetik meja tanda berpikir. Maksud lu dia punya rahasia? Tebak Nando. Kenapa lu bisa berpikir seperti itu? Bingung Nando. Lu bayangin aja, dia bisa ngeborong kemarin 20 juta lebih di supermarket, dan pesta yang bakal dia gunakan sama Bian nggak kalah mewahnya, dari mana coba uangnya? Ujar Alex. Kalau soal ngeborong, ya pasti uang yang belum dibayar untuk weddingnya itu, tapi kalau weddingnya mewah, gue juga sedikit curiga, masa seorang pelayan bisa bikin pesta mewah, mana nggak ada bantuan dari calon lakinya lagi. Dengus Alex. Sementara di rumah orang tua Arimbi sedang sibuk-sibuknya orang memasang tenda pelaminan, besok pagi adalah acara pernikahan Bella. Hahaha. Bagus juga kemarin kita usir dia ya, akhirnya kita bisa menikah mewah seperti ini, tanpa ngeluarin duit sedikit pun. Keke Bella kesenangan, dan dianggukin oleh Bian. Kepedean banget sih, mau nikah sama aku, mana nggak ada modis-modisnya, pacaran pegangan tangan aja nggak bisa, kuno banget pacaran sama dia, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak seperti kamu sayang. Ujar Bian yang tangannya sudah nerobos masuk memempatinkan XX Bella. Dia memang sok alim, apa-apa dosa, kepalaku hampir pecah kalau ada dia, bajuku kurang pendek lah, punggung kelihatan lah, P4H4-nya tutupilah, kesal aku ditegur mulu sama dia. Sungut Bella. Tok. Ih, ganggu aja sih. Kesal Bella, beranjak dari kasur. Iya ada apa mbak? Tanya Bella tak semangat. Mbak di luar ada tukang salon, katanya mau perawatan untuk pengantin. Sedetail gini Arimbi nyediain pernikahan, kaget Bella. Iya mbak, apa mau disuruh les sini, atau gimana? Suruh masuk aja, sayang disia-siakan, mending aku yang pakai. Seru Bella berbinar. Ada apa sayang? Tanya Bian melihat Bella kegirangan. Tahu nggak si On itu sudah menyiapkan orang salon, untuk perawatan pengantin. Keke Bella. Oh, bagus dong, kamu tinggal pakai, perawatan sampai ke sini-sini ya, biar wangi. Bisik Bian memegang XX si Bella. Aus. Mau kamu? Keke Bella. Ya sudah aku pulang dulu, mau istirahat. Ujar Bian. Oke. Aku nggak sabar nunggu hari besok. Keke keduanya. Sementara di rumah sakit,
Arimbi baru selesai melakukan operasi. Akhirnya selesai juga. Gumam Arimbi dengan muka lelahnya. Melakukan 2 operasi, cukup menguras tenaganya. Dokter mau istirahat apa mau pulang? Tanya asistennya. Aku mau nemes dulu, capek banget, keluh Arimbi. Baiklah, aku pesankan makanan ya dok. Ujar asisten itu. Au, kau yang terbaik sayang. Keke Arimbi. Dia langsung berjalan ke lift dan keluar lewat pintu samping. Di sana ada wisma untuk para dokter, termasuk Arimbi. Arimbi meletakkan barang-barang berharganya di wisma ini, makanya dia tidak ketahuan oleh orang tuanya. Brak, bos. Pekik Nando ngos-ngos memasuki ruangan Alex. Anjrit. Lu mau bikin gue jantungan? Biar sudah nikah. Gue belum nyicipin XX sarang ular tahu nggak? Kesal Alex. Hehehe. Sorry bos, ini gue juga kaget dengan info istri lu. Ujar Nando. Apa yang lu dapat? Ujar Alex. Arimbi dokter bedah umum di Rumah Sakit Wijaya Kusuma, dan bekerja sampingan di restoran Pelangi. Bukan hanya pelayan Hani alibi saja. Sebenarnya dia kepercayaan di restoran tersebut. Dia sahabat dengan Tuan Alvaro, jadi Tuan Alvaro lah selama ini mendukung karirnya bersama sang istri. Restoran itu punya istri Tuan Alvaro, Cindy Aulia. Ujar Nando. Tapi dia kenapa selalu terlihat sederhana, tidak sama sekali memperlihatkan siapa dirinya. Kau tahu berapa gaji seorang manajer keuangan di restoran itu? Belum lagi dia ikut-ikutan jadi pelayan, dan apa ini dia juga dokter bedah tulang terbaik di Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Lu bisa bayangin seberapa cuan yang masuk ke dalam kantongnya setiap bulan. Tapi gue heran, kenapa dia selalu berpenampilan sederhana, dan cuek saja dibully keluargamu. Keluh Alex yang tidak mengerti dengan sang istri. Lu berapa lama tinggal di rumah itu? Tanya Nando. Lebih kurang 6 bulan. Jawab Alex pasti. Nah, lu bisa lihat bagaimana perlakuan orang tua dan saudaranya kepada Arimbi kan? Apa mereka juga memeras uang Arimbi? Tanya Nando. Iya, setiap hari cuma Arimbi yang masak dan belanja pakai uang sendiri. Terus Arimbi sendiri yang beberes rumah, tidak ada yang bantuin. Ujar Alex memikirkan sang istri. Nah, jelaskan, dia ngak mau orang tua dan keluarganya memanfaatkan dirinya, apalagi sekarang kakaknya mau menikah dengan mantan pacarnya. Ujar Nando. Benar juga, sih. Jadi kangen gue sama bini gue. Keke Alex langsung menelpon sang istri. Halo. Sahut dari seberang sana. Sibuk ngak sayang? Tanya Alex. Cie. Yang sudah sayang. Ledek Arimbi, sambil menoleh wajahnya, dia habis mandi dan mau berangkat ke restoran. Cie. Selalu meledek, sayang sama istri sendiri emang kenapa sih emang salah? Sewot Alex. Hahaha. Jangan marah-marah dong nanti gantengnya hilang, ini cintaku baru mekar, langsung kuncup lagi gara-gara lihat wajah babang kusut. Keke Arimbi. Sayang. Kau kenapa menyebalkan sekali Kesal Alex namun tetap menampilkan senyum manisnya. Tapi cintakan. Walau menyebalkan. Keke Arimbi. Kamu lagi di mana sayang? Tanya Alex mengalihkan pembicaraan. Ini lagi di Wisma, baru selesai kerja, dan langsung mau ke restoran. Jujur Arimbi. Emang kamu di Wisma mana? Pura-pura ngak tahu. Kakak nggak usah pura-pura nggak tahu deh, aku tahu kakak sudah cari tahu siapa aku, data aku juga sudah diretas sama anak buah kakak.
Cibir Arimbi membuat Alex sangat gemas. Hahaha. Maaf sayang, abis kamu mencurigakan dari kemarin ngeluarin duit banyak banget, masa seorang pelayan bisa banyak uang dan bisa mau ngadain pesta mewah, gimana kakak nggak curiga? Keke Alex melihat wajah cemberut sang istri. Kakak juga masih di kantor? Tanya Arimbi. Tentu saja Alex kelabakan. Maksud kamu apa sayang? Tanya Alex tergagap. Ngak usah pura-pura lagi Tuan Alexis Prananta CEO AHM Group. Cibir Arimbi. Alex melotot mendengar ucapan sang istri, tidak menyangka kalau sang istri juga sudah mencari siapa dirinya. Gagal deh kakak mau ngunu kamu. Keluh Alex. Kakak pikir aku seperti gadis lain, yang mau harta kakak, mau kepopuler punya suami CEO. Halo. Bangun aku Arimbi Saguela tidak peduli status Anda apa Tuan, sekalipun Anda hanya pemulung selagi Anda setia bagi saya tidak masalah Tuan. Cibik Arimbi. Maaf sayang, kakak kemarin takutnya kamu sama kayak kakak kamu. Cicit Alex tidak enak hati. Sudahlah, nggak masalah kok, aku tahu itu, aku berangkat dulu ya, udah telat nih. Ujar Arimbi. Baiklah. Hati-hati di jalan. Bab 7. Haji. Lihat tuh, cewek umur 4-an, perebut suami kakak sendiri, padahal sudah mau nikah besok, malah tidur sama kakak iparnya. Memalukan, pakai hijab tapi kelakuan kayak jalang. Cibit teman-teman kerja Arimbi, namun Arimbi cuek saja, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Masih berani ya dia ke restoran ini, dasar tebal muka. Cibir yang lain. Arimbi tetap berlalu ke ruangan Alvaro dan Cindy. Ceklek. Ngeselin banget sih. Keluh Arimbi menghempaskan tubuhnya di sofa empuk itu. Alvaro dan Cindy hanya terkekeh, dia tahu apa yang terjadi sama sahabat mereka itu. Aku dengar-dengar kau kemarin mau gadaikan suamimu, gara-gara uangmu tidak cukup membayar belanjaanmu. Kekeh Alvaro. Hais. Itu pasti Sila yang bocorin ya. Kesal Arimbi. Ya kasir kemarin bernama Sila, dia juga sahabat Arimbi, dan supermarket kemarin juga punya Alvaro. Lagian kamu ada-ada saja, CEO ganteng mau dijadiin jaminan, kekeh Alvaro. Lah, gue mana tahu dia CEO kalau bukan lu yang kasih tahu. Lagian, mana mungkin juga gue mau jadiin laki gue jaminan. Gue cuma bercanda doang kok. Kekeh Arimbi. Bercanda. Dodol, sewot Cindy. Oh, sudah ganti nama ya. Polos Arimbi membuat Cindy hanya mendelik kesal. Sudah, kau kerjain berkas ini, yang lain biar aku yang urus. Ujar Alvaro. Baiklah Tuan, tapi kalau nggak selesai gue kerjain besok, maklum sudah punya suami, jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Kekeh Arimbi. Cie. Yang udah bersuami. Ledek Cindy dan Alvaro, membuat Arimbi ikut terbahak. Arimbi pulang ke kontrakannya, dia masuk ke dalam rumah, mengganti baju dengan baju rumahan, setelah itu dia langsung beberes rumah, menyapu, ngepel, dan memasak. Setelah semua selesai Arimbi masuk ke kamar dan keluar membawa handuk, dia ingin mandi terlebih dahulu, karena sudah merasakan gerah di tubuhnya. Sementara itu Alex sedang kedatangi sang kakek ke kantornya. Tumben kakek main ke sini? Tanya Alex, karena sudah waktu pulang kantor, istri cantiknya pasti sudah ada di rumah sedang menunggu dirinya. Kakek langsung aja, emang benar yang dibilang sama mertua kamu, kalau kamu meniduri adik iparmu? Tanya sang kakek.
Dibilang meniduri juga ngaksih kek, tapi nyatanya kami memang tidak memakai baju, kami dijebak. Ujar Alex. Loh, kok bisa? Bingung sang kakek. Jadi gini. Alex menceritakan semuanya kepada sang kakek, dan berakhir mereka tidur bersama tanpa sehelai benang pun. Alex juga memberikan rekaman CCTV yang sempat dia ambil. Astaga. Dasar keluarga durjana, tapi kamu nikahin gak Arimbi, kasihan dia. Keluh sang kakek. Aku nikahin lah kek, saat itu juga, lagian aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, namun kakek menjodohkan aku sama si belek itu. Cibik Alex. Kan kamu gak nolak, mana kakek tahu kalau kamu suka Arimbi. Kekeh sang kakek. Alex hanya mendengus kesal. Jadi di mana sekarang istri kamu itu? Apa kamu masih mau ngetes dia? Tanya sang kakek. Dia sudah tahu siapa aku, dan aku juga tahu siapa dia. Kakek pasti kaget campur senang, kekeh Alex. Maksud kamu gimana? Arimbi berteman sama Alvaro dan juga Cindy. Dia bekerja sebagai kepercayaan Alvaro di restoran dan satu lagi dia juga seorang dokter bedah terbaik di rumah sakit Wijaya Kusuma. Ujar Alex. Wow. Kita dapat kakap ternya, bagus kau dibuang ikan teri, dilempar ke ikan kakap hahaha. Kakek Doni sangat bahagian, ternyata cucunya mendapatkan istri lebih baik daripada perempuan yang dijodohkannya itu. Kek, gimana mami kalau tahu aku sudah menikah? Kakek tahu sendiri kalau aku mau dijodohkan sama anak temannya yang alay itu. Alex bergidik ngeri memikirkan itu. Kau tenang saja, kakek akan selalu di pihak kalian. Ujar sang kakek. Makasih kek, kakek yang terbaik. Kalau bukan karena kakek, belum tentu aku bisa bertemu istriku. Ujar Alex. Kau tidak berniat membawa istrimu pindah dari kontrakan itu, minimal ke apartemen kamulah. Ujar sang kakek. Nantilah kek, drama baru bakal dimulai besok, soalnya istriku itu mau nikah besok sama calon suaminya, tapi malah nikah sama Bella, dan biaya pesta belum dibayar oleh Arimbi satupun, yakinlah pasti ngamuk besar mereka hahaha. Pecah sudah tawa Alex dan kakeknya. Kau aturlah semuanya, kakek ingin melihat dramanya nanti hahaha. Sayang. Panggil Alex saat sampai di rumah dia tidak melihat sang istri. Kakak sudah pulang? Tanya Arimbi dari pintu kamar mandi, dengan memakai daster rumahan. Glek. Alex menelan salivanya dengan kasar, melihat sang istri yang dibungkus kain satin bertali spaghetti, dengan daster berwarna merah kontra dengan kulitnya yang putih. Yang, kamu bikin gerah saja, bikin si kekek meronta-ronta ingin masuk. Keluh Alex. Arimbi mendekat ke arah sang suami. Kap, mandi sana, ngak usah mikir yang aneh-aneh. Nanti setelah mandi lanjut makan, baru mikir yang lain. Omel Arimbi. Baiklah sekarang kakak menurut, tapi nanti kakak mau bajak ke sawah. Bisik Alex sambil XX leher sang istri, tidak hanya itu dia meninggalkan jejak di sana. Aus. Mandi sana. Usir Arimbi dengan suara serak. Ingin mengerjai, malah gue yang dikerjain. Gerutu Arimbi memegang dadanya yang deg-degan. Yang, apa ngak sebaiknya kita pindah ke apartemen kakak? Tanya Alex. Nantilah kak, kita selesaikan dulu drama ini. Sahut Arimbi mengembalikan makan untuk sang suami. Baiklah, tapi jangan lama-lama, kakak pengen unboxing di apartemen. Kalau di sini takut didengar tetangga. Kekeh Alex. Merks Sum. Kekeh Arimbi. Bab 8. Kenapa bisa begini ha?
Apa Arimbi belum membayar W.O., Prasmanan dan Mua? Pekik Bella shock setelah acara pernikahan mereka semua orang datang minta bayaran yang tidak sedikit, sampai-sampai 95 juta gimana mereka ngak shock. Belum mbak, W.O. baru di DP 5 juta, sisanya 30 juta lagi, Prasmanan baru di DP 5 juta sisa 35, dan Mua juga baru di DP 5 juta, ucap para penagih hutang. Bella dan Bian langsung gemetar mendengar itu semua. Bagaimana bisa Arimbi memesan semua itu, namun belum membayarnya, setidaknya bayar separuh dulu, ini malah di DP 15 juta, bikin mereka pusing 7 keliling, baru mengecap indahnya jadi pengantin baru, langsung dihadiahi hutang puluhan juta. Sial, bagaimana ini? Frustasi Bella. Ayo mbak bayar, kerjaan kami sudah selesai, kami juga mau istirahat, desak orang-orang itu. Kalian minta sama Arimbi saja, jangan sama saya. Pekik Bella. Ngak bisa gitu dong mbak, kan kemarin kita sudah mau buka, karena nggak jadi dipakai, mbaknya ngeyel maksa jangan dibuka. Sekarang tanggung jawab mbak lah, masa udah senang-senang nggak mau bayar. Ketus Mbak Ani. Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu mbak. Keluh Bella. Saya nggak tahu soal itu mbak, yang jelas saya mau uang saya kembali. Saya juga harus bayar karyawan saya juga, butuh mbak. Tegas Mbak Ani. Pak, gimana ini? Tanya Bella panik. Papa juga nggak tahu Bel, kamu yang maksa kemarin, sekarang itu tanggung jawab kamu, Papa sudah bilang biar saja dibongkar, kamu mempertahankannya, sekarang Papa nggak mau ikut andil, mana anak itu nggak pulang-pulang lagi. Keluh Papa Bella. Aku kirakan sudah dibayar sama Arimbi Pak, kemarin Mbak juga bilang kalau ini sudah di-DP-kan. Tuntut Bella. Kan memang benar sudah di DP 5 juta, salahnya di mana? Mbak kan tanyanya sudah di DP, sudah lunas. Ujar Mbak Ani. Saya belum ada uang mbak. Keluh Bella. Kalau gitu saya bawa mobil Anda sebagai jaminannya, saya tunggu 3 hari, kalau tidak juga dibayar. Mobil saya jual, sisanya saya kasih ke mbak. Tegas Mbak Ani. Aduh. Jangan dong mbak, itu mobil kesayangan saya, masa iya mau dijual, itu harganya jauh beda mbak. Panik Bella. Kalau nggak mau mobilnya saya bawa, bayar sekarang uang saya. Bentak Mbak Ani. Oke, aku cicil dulu 20 juta, nanti saya bayar sisanya. Pasrah Bella. Nggak mau, saya mau kalian bayar 50 juta sekarang juga, kalau tidak mobil Anda saya bawa. Tegas Mbak Ani. Astaga bagaimana ini, Bian? Kamu kenapa diam aja sih, bantuin kek. Kesal Bella. Aku mana ada uang sayang, kan kemarin aku juga udah bilang nggak usah pesta segala, uangku nggak cukup, kamu maksa, ya sudah. Itu kamu pikirin sendiri aja, kemarin aku mau nikah sama Arimbi, itu juga Arimbi sendiri yang nyediain, aku nggak tahu menau, masalahnya gaji aku setiap bulan aku kasih ke orang tua aku, karena adik-adik aku masih sekolah, butuh biaya banyak, jadi aku nggak punya uang sayang. Jawab Bian panjang lebar. Sialan, percuma kalau kamu manajer, tapi nggak punya duit, dasar korek, nyesal gue nikah sama lu. Bentak Bella. Sudah mbak, berantamnya nanti aja, bayar uang saya dulu. Lerai Mbak Ani. Ma, bantuin atuh ma. Kesal Bella. Ya udah, kamu ambil perhiasan kamu, tambah sama perhiasan mama, dan uang 20 juta kamu, ujar sang mama mengalah pada akhirnya. Ini mbak, ujar Bella dengan berat hati.
Ini masih kurang 30 juta lagi, 3 hari lagi saya datang lagi. Ujar Mbak Ani berjalan meninggalkan rumah itu. Kembali ke dalam rumah. Kamu gimana sih Bian? Masa nggak punya uang sama sekali? Terus kamu nikah modal apa? Kesal Papa Bella. Aku dari awal sudah bilang sama Arimbi, untuk sampai 1-2 tahun ini saya belum bisa kasih dia uang bulanan banyak, palingan 2 juta sebulan, dan kami numpang di rumah ini dulu, untuk sementara waktu. Arimbi menyanggupinya, ya sudah kami mau nikah. Ujar Bian enteng. Dasar parasit kau Bian. Maki Bella tidak terima telah tertipu oleh Bian. H3. Jaga omongan kamu ya Bel, bukannya kamu sendiri yang mau sama aku, dan kamu sendiri yang mau menjebak suami kamu tidur bersama Arimbi. Ya aku setuju-setuju saja, secara kamu kerja di tempat bagus, pasti gaji lebih tinggi dari Arimbi, makanya aku mau nikah sama kamu daripada sama Arimbi yang pelayan restoran itu. Mau makan apa aku anti. Kesal Bian dengan tidak tahu malunya. Astaga, jadi niat kamu nikahin anak saya mau tinggal dan makan gratis gitu. Pekik Mama Bella syok mendengar ucapan sang menantu. Lah iyalah, apalagi coba, uang saya dimonopoli orang tua saya, terus kalau saya nggak nikah, saya bayar uang kontrakan dan makan saya hari-hari dari mana? Ujar Bian santai. Gue nggak mau lanjutin pernikahan sama lu, ogah gue, lebih baik kita cerai aja, gue nggak sudi sama lu. Pelik Bella. Kalau kita cerai, anak yang dalam perut kamu itu kan butuh bapak sayang. Cengir Bian. Kamu hamil anak Bian Bella. Pekik mamanya. Bella. Jawab. Bentak bapaknya. Iya. Plak. Dasar anak tidak tahu diri, bisa-bisanya kau hamil di luar nikah. Sudah berapa lama kau berhubungan dengan Bian? Bentak sang bapak. Sudah dari Arimbi pacaran sama Bian Pak, kami sering melakukannya. Ujar Bella terus terang. Astaga. Jadi di sini kau yang J, Lang, tapi kau bilang adek kau yang J, Lang, sungguh keterlaluan kau Bella. Papa tidak tahu lagi, mulai sekarang, kalian keluar dari rumah ini, Papa nggak sudi punya anak dan menantu seperti kalian, hiduplah di luar dengan mandiri. Usir Papa Bella itu. Pa, jangan gitu dong Pa, aku anak Papa, aku mau tinggal di mana Pa? Pekik Bella. Cari kontrakan sendiri Bella, kalau nggak tinggal di rumah mertuamu, bukannya suami kamu, uangnya diberikan kepada orang tuanya, sekarang minta nafkahi sama orang tuanya, kau bukan lagi tanggung jawab papa dan mama, tapi kau tanggung jawab suamimu, mulai sekarang. Ujar papa. Tapi pa. Ucap Bian tidak sampai langsung disela oleh Pak Ridwan. Kamu sudah menikahi anak saya, jadi dia adalah tanggung jawab kamu. Dan bawalah istri kamu ke rumah orang tua kamu. Tegas Pak Ridwan. Mau tak mau Bian membawa Bella ke rumahnya, belum tentu tanggapan orang tua Bian seperti apa.